Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan membahas tentang gimana sih cara meningkatkan level kita di EasyCash dan juga gimana sih cara kita melakukan wide diversification sehingga kita bisa meminimalisir resiko kita. Pertama-tama kita buka dulu ya aplikasi ya teman-teman, yaitu EasyCash. Nah, bagi teman-teman yang udah sering ngikutin udah tahu ya kalau misalnya aku invest di EasyCash. EasyCash ini simpelnya merupakan salah satu platform P2P lending yang bersifat konsumtif, di mana pinjamannya disalurkan ke pinjaman-pinjaman konsumtif. Nah, kita buka dulu ya aplikasi ya teman-teman. Tampilan aplikasinya tuh seperti ini, dan saat ini aku memiliki total aset di sini sebanyak 190.382.749 rupiah. Yesterday return ini adalah keuntungan yang aku dapatkan kemarin, dan juga total return adalah total keuntungan yang udah aku dapat dari awal aku berinvestasi sampai sekarang ya teman-teman. Nah, kemarin kan aku sempat bahas kalau misalnya kita dalam EasyCash ini kita tuh ada dibagi jadi beberapa level teman-teman, tergantung seberapa banyak kita mendanai di EasyCash ini. Kalau kamu pengen tahu gimana caranya, kamu ke bagian yang ini ya teman-teman. Kan di bawah ada home, asset, dan me. Kamu ketik ke bagian me ini, kemudian kamu ke bagian yang ada tulisan VIP Platinum ini. Nah, ini VIP Platinum ini beda-beda ya teman-teman, tergantung pangkat kamu atau level kamu apa di sini. Kalau aku pribadi, aku ada level VIP Platinum, makanya tulisannya seperti ini. Nah, jadi kita pencet cek di sini ya teman-teman. Nah, di sini seperti yang aku udah jelasin kan kemarin ada banyak banget nih level-levelnya. VIP biasa, VIP Silver, VIP Gold, VIP Platinum, VIP Diamond. Dan setiap level-level ini mereka punya perk yang berbeda-beda teman-teman. Jadi semakin tinggi level kamu, maka kamu akan unlock lebih banyak perk lagi. Perk ini adalah yang di bawah ini. Ini adalah bonus yang bisa kamu klaim ya teman-teman. Nah, jadi untuk saat ini aku udah di level VIP Platinum. Dan kemarin kan aku udah nunjukin kalau misalnya aku abis klaim kupon member 1% ya teman-teman. Aku klaim kupon yang ini, kupon member 1%. Karena kemarin aku udah klaim, tulisannya jadi run out. Namun aku masih punya beberapa kupon lagi yang belum diklaim. Seperti ini, kupon member 10.000, kupon member 50.000. Ini aku belum klaim ya teman-teman. Karena aku hanya akan klaim saat aku nanti akan melakukan pendanaan. Kalau aku nggak melakukan pendanaan, aku nggak bakal klaim. Karena kenapa teman-teman? Karena kalau misalnya kita udah klaim kupon tersebut, kuponnya itu ada masa berlakunya. Jadi kalau misal kita nggak mendanai, maka masa waktu berlakunya akan semakin berkurang. Lama-lama kalau udah habis masa berlakunya, kupon tersebut akan hangus ya teman-teman. Jadi kalau bisa saat kamu pengen klaim kupon tersebut, pastikan kamu klaim di saat kamu ingin mendanai. Jadi untuk sekarang kan kita nggak pengen mendanai, ya udah kita demand aja teman-teman. Nah, untuk masalah level ini tergantung apa? Level ini tergantung seberapa banyak kamu mendanai di platform ini. Kalau kamu masih mendanai di awal, pasti kamu mulainya dari biasa dulu. Nanti semakin banyak dananya, maka akan semakin meningkat. Untuk saat ini aku masih di level VIP Platinum. Kalau untuk mentoknya itu VIP Diamond ya teman-teman. Untuk bisa sampai VIP Diamond, kita butuh dana sebanyak 500 juta. Tahunya dari mana? Dari sini teman-teman. Kan saat ini aku mendanai sekitar 180 juta sekian. Tapi yang pendanaan yang sedang berjalan 166 juta sekian. Di sini ditulis tambahkan pendanaan 333 juta untuk mencapai VIP Diamond. Yang artinya kalau aku udah mendanai 500 juta total, maka aku bisa mencapai VIP Diamond dan aku bisa unlock kupon 150.000 ya teman-teman. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini kan nggak ada ya. Nah, kalau misalnya yang level-level awal ini, berapa sih uang yang harus kita investasikan? Kamu pencet ke bagian rule ini ya, teman-teman. Pencet ke bagian rule. Nah, jadi di situ ada detail-detail ya, teman. Kamu sampai di level mana, itu tergantung seberapa banyak dana yang kamu udah salurin. Kalau kamu udah invest dari 1 juta sampai 15 juta, kamu udah di level silver ya, teman-teman ya, itu yang paling awal. Kemudian kamu udah invest 15 juta sampai 80 juta. Itu kamu udah di gold, teman-teman. Gold itu yang kedua. Kemudian platinum, yaitu level aku sekarang. Itu kalau kamu udah investasi atau mendanai sekitar 80 juta sampai 500 juta. Jadi berapapun di antara angka tersebut, kamu masuknya platinum ya teman-teman. Dan untuk mencapai diamond, kamu harus mendanai lebih dari 500 juta teman-teman. Nah, di bawah ini ada keterangan your membership level will be upgraded immediately once the investment principal meet certain membership level requirement. Jadi artinya adalah level kita akan diupdate teman-teman, tergantung pendanaan yang udah kita danai. Kalau misalnya kita udah misalnya naik tire nih, nanti bakal diupdate langsung. Jadi level kita langsung naik, terus kita bisa langsung klaim tambahan kuponnya seperti itu teman-teman. Kemudian di saat membership expired, maka akan dikalkulasikan ulang sesuai dengan dana yang udah kita danai teman-teman. Dan yang terakhir adalah member yang udah gold ke atas bisa menerima kupon dari level lain.
Jadi mungkin maksudnya bisa klaim walaupun level yang di bawah kita ya. Sepertinya sih gitu ya teman-teman. Aku juga kurang yakin. Nanti kita coba aja. Nah, jadi untuk mencapai VIP Diamond kan aku perlu mendanai sebanyak 500 juta. Kalau misalnya teman-teman ada yang nanya nih, apakah worth it kita masukin 500 juta ke platform investasi B2B lending konsumtif Easy Cash ini teman-teman. Nah, kalau menurut aku pribadi, apakah worth it atau enggak, itu tergantung jumlah portofolio kamu ya teman-teman. Kalau misalnya 500 juta adalah sebagian kecil dari porto kamu, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau 500 juta itu sebagian besar dari porto kamu, itu sangat beresiko teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, yang namanya Easy Cash ini kan adalah P2P lending konsumtif, di mana dana kita disalurkan ke pinjaman konsumtif, bukan pinjaman yang bersifat produktif atau bukan invoice financing. Jadi otomatis resikonya bakal lebih tinggi ya teman-teman. Nah, jadi itu apakah worth it atau enggak tergantung portofoliomu. Katakan kalau kamu punya uang mungkin puluhan M atau miliaran, ya kamu taruh 500 juta di sini nggak apa-apa, karena itu hanya sebagian kecil dari portofolio kamu. Sehingga kalau di sini kenapa-napa pun, kamu nggak bakal kehilangan dana yang signifikan teman-teman. Istilahnya kamu nggak kena damage-nya nggak dalam teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, kalau porto kamu, misal porto kamu 600 juta, terus kamu masukin 500 juta ke sini teman-teman. Wah itu jangan sampai begitu teman-teman, karena itu bisa jadi bahaya banget ya. Katakan kalau misalnya kita 500 jutanya kenapa-napa, kita hilang, kita udah kehilangan berapa tuh? Berarti udah 5/6 dari portofolio kita teman-teman. Itu udah sampai hampir 80% lebih teman-teman dari porto kita hilang. Apakah worth it kita kehilangan 80% porto? Kalau menurut aku sih enggak. Jadi yang penting adalah money management kita. Jadi kita jadikan platform investasi yang satu ini sebagai salah satu sarana diversifikasi aja. Jangan semua dana kamu masukin ke sini ya teman-teman. Waduh itu bahaya banget. Kalau sampai kenapa-napa, kamu bisa kena critical damage, bisa hilang semua dananya teman-teman. Jadi pastikan kalau kamu mau invest di sini, kamu invest sebagian kecil dari portomu aja. Dan juga invest menggunakan uang dingin ya. Aku udah berkali-kali tekankan, jangan pakai uang panas untuk kamu investasi. Sekarang aku lagi punya balance nih teman-teman. Kan kemarin baru ada pinjaman yang jatuh tempo. Nih, kalau misalnya teman-teman klik di bagian lending asset, kemudian kamu klik bagian pas ini adalah pendanaan yang baru selesai ya teman-teman. Nih, jadi kan hari ini adalah tanggal 27 Desember ya kan. Nih, baru ada kemarin pendanaan yang jatuh tempo nih. Kalau kamu bisa lihat ada keterangan di bawah payback time-nya tanggal 27 Desember 2021. Jadi pinjaman ini baru jatuh tempo dan aku mendapatkan return 932.000. Aku waktu itu masukin 9 juta di tanggal 30 Juni, terus di Desember 27 aku terima 9,932 ya. Makanya kalau teman-teman perhatiin angka di sini yesterday return-nya adalah 932.000 karena kemarin aku baru dapat 900.000 hasil dari jatuh tempo pinjaman yang satu ini. Dan seperti yang teman-teman ketahui, aku udah pencet di saat pinjamannya jatuh tempo, aku nggak pakai sistem yang auto allocate ini, aku pakai auto redeem sehingga uangnya pun masuk ke balanceku. Nah sekarang dari balanceku ini kita bakal reinvestasikan uangnya lagi ya teman-teman. Aku juga udah berkali-kali ingatkan ini, kalau misalnya kamu udah berinvestasi, kamu udah mendapatkan return dari investasimu, sebisa mungkin kamu reinvestasikan semua keuntungan tersebut. Kalau bisa, kamu menunda kesenanganmu, kamu nggak usah nikmatin dulu, nikmatinnya nanti belakangan ya teman-teman. Jadi setiap keuntungan yang kamu dapat dari investasi, kamu reinvestasikan sehingga di tahun ke depan, kamu akan mendapatkan lebih banyak uang lagi teman-teman. Jadi kan aku udah dapat return di sini. Kan bisa aja dong 23 jutanya aku tarik, terus buat foya-foya atau segala macam. Tapi aku nggak melakukan hal itu teman-teman. Bagi aku yang paling penting adalah uang ini harus bekerja menghasilkan uang lagi untukku teman-teman. Tugas mereka adalah keluar sana untuk merekrut lebih banyak uang lagi. Jadi kita pastikan mereka bekerja keras buat kita ya teman-teman. Makanya sekarang semua uang yang ada di sini, hasil keuntungannya akan aku reinvestasikan kembali teman-teman. Oke, pertama kita bakal ambil kupon-kuponnya dulu ya teman-teman. Kita ambil kupon apa aja yang bisa aku dapat. Kan kemarin aku udah mengambil kupon 1% di sini. Jadi ya udah kita udah nggak bisa ambil lagi teman-teman. Udah run out, artinya udah habis, udah diklaim kemarinnya. Nah, jadi untuk saat ini aku akan klaim kupon-kupon lainnya. Aku akan klaim kupon 10.000. Tinggal pencet yang bawah ya teman-teman. Terus pencet bawah lagi yang ini ya, kupon 50.000 aku klaim juga. Oh ternyata kalau misalnya kita udah klaim kupon di platinum ini, kita udah nggak bisa klaim di bagian gold lagi teman-teman nih. Kalau aku cek di bagian goldnya juga run out ya setelah kita klaim yang di sana. Karena seingat aku kalau nggak salah dulu setiap level bisa diklaim masing-masing teman-teman. Jadi kita bisa dapetnya berkali-kali 1%-nya itu. Tapi sekarang mungkin sistemnya udah diupdate ya. Jadi kalau misalnya kita udah klaim di bagian platinum, kita nggak bisa klaim di level sebelumnya.
Kalau dulu bisa teman-teman. Jadi kupon, katakan kupon 10.000 ini kita bisa klaim berkali-kali. Kalau dulu di gold bisa, di silver bisa gitu ya teman-teman. Sekarang udah nggak bisa. Nah jadi aku tadi udah klaim 2 kupon tersebut ya teman-teman. Aku udah klaim kupon member 10.000 dan juga kupon member 50.000. Nah sekarang kita akan memanfaatkan kupon tersebut teman-teman. Yang pasti kita harus pelajari dulu kuponnya itu syaratnya apa aja sih. Nih kan teman-teman bisa cek kan. Di bagian kupon ada tulisan valid until 26 Januari 2022. Yang artinya kupon itu ada masa berlakunya, yaitu 1 bulan teman-teman. Kan sekarang tanggal 27. Kuponnya berlaku sampai tanggal 26 Januari 2022. Jadi kalau misalnya kamu udah lewat masa 26 Januari ini, kamu belum pakai kuponnya bakal hangus sia-sia teman-teman, bakal hilang gitu aja. Makanya tadi aku pastikan kalau misalnya kamu mau invest, baru kamu mengklaim kuponnya teman-teman. Jangan sampai kamu nggak mau invest tapi kamu udah klaim duluan, nanti takutnya malah kuponnya expirednya teman-teman. Nah kalau misalnya kita klik kupon yang 10.000, kita lihat dulu ya syaratnya apa. Syaratnya kupon hanya dapat digunakan sekali. Produk 30 hari, 60 hari, 90, 180, dan 360. Jumlah pendanaan penyaluran dana 6 juta teman-teman. Jadi kalau kita nggak mendanai 6 juta, kita nggak bisa klaim kupon 10.000 ini. Kalau misalnya satu ini, tuh setelah kita cek jumlah minimum penyaluran adalah 15 juta. Kalau misalnya dana kita nggak nyampe 15 juta, kita nggak bisa menggunakan kupon yang satu ini ya teman-teman. Kan tadi aku punya 23 juta. Ya udah aku bagi aja jadi 2 kali ya teman-teman. Satunya 15 juta, satunya lagi ya sisanya. Berarti 8 juta sekian ya kalau nggak salah. Udah seperti biasa kita bakal melakukan wide diversification lagi ya teman-teman. Yang dimaksud dengan wide diversification adalah kita membagi dana kita secara super duper luas teman-teman. Jadi kalau misalnya kita katakan kita punya 23 juta nih. Jadi kita baginya nggak ke dalam satu kali pendanaan, kita bagi ke dalam beberapa pendanaan teman-teman. Kita bisa mendanai sebanyak 3 kali nggak apa-apa, 4 kali nggak apa-apa. Kenapa kita melakukan sebanyak 3 kali? Itu tujuannya supaya bisa mendanai ke lebih banyak orang. Dengan kita mendanai ke lebih banyak orang, maka resikonya bakal semakin minim lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu punya uang segini, terus kamu danain 1 kali, orangnya misalnya cuma 30 orang. Orangnya cuma 30 ya mungkin resikonya segitu. Dan kalau kamu bisa bagi ke mungkin katakan 70 orang atau 100 orang, 150 orang, maka resikonya bakal semakin kecil ya teman-teman. Itulah mengapa kamu harus melakukan wide diversification. Cuma karena pada kali ini kupon yang mengharuskan kita untuk mendanai sebanyak 15 juta dan 6 juta, jadi aku hanya melakukan 2 kali ya teman-teman, 2 kali pendanaan. Oke, kita melakukan pendanaan yang pertama dulu, yaitu kita klik ke bagian home. Wah, di sini udah ada peringatan kalau misalnya kita mendapatkan kupon baru ya teman-teman. Kita akan seperti biasa, aku bakal mendanai di pendanaan yang paling panjang ya teman-teman, 360 hari. Tapi kalau kamu pengen danainya di mana itu kembali lagi ke tujuan keuangan kamu. Kalau aku pribadi, karena uang ini adalah uang dingin, adalah uang yang gak aku pakai, ini adalah uang yang maksudnya kalau misal aku kehilangan uang ini pun gak gitu mengganggu kehidupanku, makanya aku menginvestasikan uang ini untuk jangka panjang, yaitu 1 tahun. Lagi pula dengan kita menginvestasikan 1 tahun, kita bakal mendapatkan lebih banyak bunga ya teman-teman. Yaudah, kita akan melakukan pendanaan seperti biasa. Terus kita pencet land now. Nih ya teman-teman, katakan kalau misalnya kita cuma mendanai 10 juta. Kita nggak bisa pakai kupon yang 50.000 ini teman-teman, karena tadi udah ditulis kan kalau misalnya mendanainya minimal harus 15 juta. Makanya di pendanaan kali ini ya aku harus taruh 15 juta ya teman-teman. Yaudah, aku tinggal masukin angka 15 juta. Setelah kita masukin 15 juta kan teman-teman dilihat di sini kita bisa menggunakan kupon 50.000-nya. Nah, kita tinggal klik aja. Kemudian seperti biasa kita select borrower. Karena kali ini uangnya ada 15 juta, aku akan melakukan reload sebanyak mungkin 10 kali teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita kasih lebih ya teman-teman, lebih berapa kali. Kenapa aku melakukan reload banyak gini? Ini tujuannya adalah supaya aku mendapatkan lebih banyak opsi untuk orang yang bisa kita danai teman-teman. Jadi seperti kita ketahui kalau misalnya kita matiin semua checklistnya deh. Kalau kita matiin semua checklistnya kan dan uncommitted amount-nya kan 15 juta ya teman-teman. Kamu bisa lihat ya, misalnya aku matikan semua. Nih kan aku udah matiin semuanya nih. Kalau kamu lihat semuanya udah checklistnya udah mati ya. Kalau misalnya kita matiin semuanya, uncommitted amount-nya 15 juta. Kalau kita hanya mendanai 1 orang, kamu lihat teman-teman, dana kita akan terpotong 1 juta. Ya artinya 1 orang ini akan menerima 1 juta rupiah. Jadi kalau kita pencet 15 orang, kita akan mendanai setiap orang sebanyak 1 juta rupiah. Nah, tapi apa yang terjadi kalau kita mendanai lebih dari 15 orang? Otomatis dana kita bakal lebih disebar ke lebih banyak orang, dan setiap orang akan mendapatkan porsi yang lebih kecil, teman-teman. Itulah mengapa aku menyarankan kamu untuk reload beberapa kali, reloadnya banyak kalau bisa, sampai orangnya tuh banyak. Jadi kamu bisa mendanai ke lebih dari orang yang disarankan, teman-teman. Kalau di awal kan kita hanya disarankan, katakan
kita mau dana 15 juta. Kita cuma dikasih rekomendasi salurin dana ke 15 orang. Sedangkan kalau kita reload, terus kita checklistin lebih banyak orang, katakan kita kasih ke 60 orang. Jadi kan satu orang hanya mendapat 250.000 ya teman-teman. Dengan satu orang mendapat hanya 250.000, maka resiko yang kita terima bakal semakin kecil. Dan kemungkinan kalau misalnya katakan ada orang yang gagal bayar pun, resiko yang kita terima, damage-nya bakal semakin kecil teman-teman. Itulah mengapa kita perlu melakukan yang namanya super wide diversification ini, dimana kita melakukan banyak banget diversifikasinya, kita bagi ke banyak orang banget ya teman-teman. Nah kalau misalnya kita mendanai, aku udah berapa kali bilang ya, pastikan kita mendanai ke orang yang memiliki credit score yang baik. Dengan kita melakukan hal tersebut, maka kita bakal bisa minimalisir resiko. Nah kalau misalnya kita udah mendanai ke 15 orang, kan sekarang udah 0 nih uncommitted amount-nya, berarti kita udah mendanai ke 15 orang. Tapi kalau kita checklist lagi teman-teman, maka sisa orang yang lain juga akan mendapatkan sebagian dari dananya, sehingga dana kita bisa lebih terdiversifikasi lagi ya teman-teman. Dengan gitu kita bisa minimalisir semua resiko yang ada. Nah seperti biasa kita tinggal checklistin aja orang yang menurut kamu pengen kamu danai, orang yang memiliki credit score tinggi, dimana dengan credit score tinggi artinya mereka mempunyai chance untuk membayar lebih besar. Tapi walaupun pada faktanya selama ini nggak pernah ada yang gagal bayar juga sih teman-teman, tapi ini cuma langkah antisipasi aja ya. Sebagai investor defensif, apa yang kita lakukan adalah kita sebisa mungkin kita usaha minimalisir resikonya aja teman-teman. Walaupun selama 2 tahun ini semua danaku masih kembali. Jadi semua dana yang aku masukkan ke asetku, Uangme, EasyCash, sampai sekarang belum ada satupun yang gagal bayar teman-teman. Jadi aku tetap melanjutkan pendanaan aja. Aku danain ke orang-orang yang menurutku memiliki credit score tinggi. Nah sekarang aku udah mendanai bahkan mungkin lebih ke 30 orang ya teman-teman. Kalau misalnya ke 30 orang, katakan 15 juta ke 30 orang, berarti satu orang hanya mendapatkan 500.000. Sehingga kalau kita kehilangan satu orang pun yang membayar, kita hanya kehilangan 500.000 ya teman-teman. Maka resikonya akan jauh lebih minim ketimbang kita hanya mendanai 15 orang. 15 orang, kalau satu orang nggak bayar, kita akan kehilangan 1 juta rupiah teman-teman. Nah itu yang dimaksud dengan teknik super wide diversification ya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang belum follow IG dan TikTok, boleh mampir ke channel kita di IG dan TikTok juga ya, karena di channel tersebut kita update setiap hari ya teman-teman. Di sana berisi tentang konten-konten mengenai personal finance, mengenai mindset sukses, mengenai motivasi, mengenai insight bisnis, dan masih banyak lainnya teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen, teman-teman boleh coba untuk cek @investorhabit di YouTube, di IG, dan juga di TikTok ya teman-teman. Nah jadi ini aku udah milih orangnya banyak banget, mungkin udah sekitar 50 orang lebih yang udah aku danai ya teman-teman. Dengan kita melakukan ini resikonya udah minim banget nih. Kalau misalnya ada berapa orang yang gagal bayar pun, kita nggak bakal kehilangan uang kita. Nah jadi aku udah pilih banyak banget orang, mungkin sekitar 50 atau 60 orang. Langkah selanjutnya yang perlu aku lakukan hanya tinggal pencet confirm ya teman-teman. Dengan aku pencet confirm, nanti kita bakal disuruh untuk menandatangani sebuah perjanjian. Seperti biasa, perjanjian kalau misalnya ada apa-apa, ini adalah tanggung jawabnya penuh kita yang menanggung kehilangan dana tersebut teman-teman. Jadi seperti yang kamu ketahui, emang ini adalah investasi yang beresiko ya. Jadi pastikan kamu jangan taruh semua dana kamu di sini. Ya udah, kamu tinggal tanda tangan seperti biasa aja di sini. Setelah kamu tanda tangan, kamu pencet confirm sign, dan kamu pun akan sukses ya teman-teman mendanai. Jadi di sini ditulis landing success. Artinya kita udah berhasil mendanai. Jadi sekarang total dana yang aku udah salurkan adalah 181 juta. Nah jadi kupon kita udah kepake, hanya tinggal kupon yang 10.000 ya. Kita bakal manfaatin kupon terakhir kita. Balance kita untuk saat ini hanya tersisa 8 juta sekian. Jadi kita bakal lakukan langkah yang sama ya teman-teman. Kita pakai semua uangnya buat mendanai aja. Kita masukkan angka yang sama karena kita pakai semua dana kita ya. Nah ini salah satu yang enak lagi dari platform P2P lending EasyCash ini, dimana pendanaannya itu fleksibel banget angkanya teman-teman. Jadi dana kamu bener-bener nggak ada yang nganggur. Semua dana kamu bisa kamu salurkan kembali. Kalau misalnya di platform lain kan biasa ada pembulatannya tuh. Kita cuma bisa mendanai 1 juta atau 2 juta atau 3 juta atau kelipatan 1 juta lainnya. Sedangkan di platform EasyCash ini kamu bisa mendanai angka berapapun, dan ini benar-benar fleksibel banget ya teman-teman. Inilah kenapa aku suka investasi di EasyCash juga. Nah untuk kuponnya, pastikan kamu memilih kuponnya dan kamu pakai kuponnya ya teman-teman. Dengan kamu melakukan itu, nanti kamu bakal dapat bonus lumayan teman-teman. Nah di sini udah pakai, udah tulis minus 10.000. Yang kita perlu lakukan tinggal select borrower. Jadi langkah yang perlu kita lakukan adalah langkah seperti tadi, kita reload dulu supaya semakin banyak orang. Dan seperti di langkah sebelumnya, kita cuma perlu memilih orang yang memiliki credit score tinggi ya teman-teman. Aku bakal pilih orangnya.
Nah, karena aku udah milih orangnya banyak banget, aku udah milih mungkin sekitar 40 orang kali ya teman-teman. Dengan aku melakukan hal itu berarti resikonya udah minim-minim banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ini salah satu pekerjaan yang melelahkan, ya udah teman-teman nggak apa-apa juga sih kalau misalnya teman-teman langsung pencet confirm. Cuman dengan kamu melakukan itu ya berarti resikonya bakal sedikit lebih besar ya teman-teman. Karena kan dana kamu berarti diversifikasinya ke masing-masing orang 1 juta ya teman-teman. Nah, ini aku udah milih puluhan, mungkin hampir 50 kali sekarang. Aku tandain terus orang-orang yang mau aku danai, orang-orang dengan kredit skor tinggi ya teman-teman. Biasanya kredit skor yang aku anggap tinggi adalah kredit skor yang lebih dari 0,5 teman-teman. Tapi kalau misalnya kamu punya preferensi, misalnya mau danain ke cuman yang 0,7, 0,8 atau 0,9 ya itu juga apa-apa juga. Cuman kalau aku pribadi aku ngerasa ini udah cukup aman sih teman-teman. Dan juga kan Easy Cash ini hanya merupakan salah satu dari sarana diversifikasiku. Jadi nggak semua danaku aku taruh di sini ya. Ingat ya teman-teman, jangan taruh semua dana kamu di sini. Taruh sebagian kecil dari porto kamu dan taruh uang dingin kamu. Nah, karena aku udah mendanai cukup banyak, aku hanya tinggal pencet confirm ya teman-teman. Dan seperti biasa kita akan menandatangani agreement lagi. Kalau misalnya kamu pengen baca boleh juga sih teman-teman, cuma ini agak panjang ya sebenarnya. Seperti biasa kita tanda tangan dulu. Setelah kita beres tanda tangan, kita tinggal pencet confirm dan juga confirm lagi ya teman-teman. Dan setelah itu pun dana kita udah kesalurin semua deh. Oh, ternyata kuponnya itu adalah sistem pemotongan harga teman-teman. Jadi kita pakai 10.000 tadi, maka harga yang kita keluarkan dipotong 10.000 teman-teman. Misal kita mendanai 9 juta, kita pakai kupon 10.000, berarti kita hanya perlu membayar 8.990.000 sehingga balance kita sisa 10.000 teman-teman. Jadi mungkin ini nanti bisa digunakan di pendanaan berikutnya teman-teman. Jadi gitu sistemnya ternyata. Nah, jadi sekarang semuanya udah beres, aku udah beres mendanai. Jadi total sekarang aku mendanai sebanyak 190 juta ya teman-teman. Masih jauh untuk menuju yang level terakhir yaitu diamond. Oh ya, bagi teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara menghitung return yang bisa kita dapat, teman-teman bisa cek salah satu videoku ya teman-teman. Jadi di channel ini aku membahas cukup banyak mengenai Easy Cash ini. Kamu bisa ke channelku, kemudian kamu cek salah satu videoku yang satu ini teman-teman. Nah, kamu bisa cek videoku yang di post nih teman-teman 8 hari lalu, cara menghitung bunga return Easy Cash. Apakah Easy Cash aman? Nih kamu coba nonton video yang satu ini, di situ aku memberikan tutorial bagaimana sih cara aku menghitung keuntungannya teman-teman, menghitung keuntungan dari Easy Cash. Kalau misalnya nanti kamu udah nonton terus kamu masih kurang paham, kamu boleh tanya di kolom komentar ya. Nanti aku berusaha untuk bantuin jelasin lagi supaya kamu lebih paham. Oh iya teman-teman, dan teman-teman juga bagi teman-teman yang pengen mensupport channel kita, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di video-video di kolom deskripsi di video-videoku ya. Kamu bisa cek ke bagian bawah, di situ ada tulisan referral. Terus kamu bisa pakai nih, kalau misalnya kamu investasi di Bibit, kamu masukin kode referralnya ini yang udah aku tulis. Habit di Ajaib, kamu masukin Dani 132. Dengan kamu menggunakan kode-kode referral di beberapa platform keuangan ini, nanti kamu bakal bisa dapat bonus dana juga teman-teman. Jadi kamu dapat keuntungan, aku dapat keuntungan. Nanti keuntungan yang kamu dapat bisa kamu gunakan untuk investasi supaya performa investasimu makin bagus. Dan juga keuntungan yang aku dapat bakal aku gunakan untuk meningkatkan kualitas video di channel ini. Supaya channel ini bisa membantu lebih banyak lagi orang mengenai personal finance atau financial literacy ya teman-teman. Nah, sekian video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada salah kata aku juga mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.